Assalamualaikum. Selamat datang di Radio Malam. Di sini suara-suara dari kegelapan akan menemanimu. Matikan lampu, pasang headset, dan jangan lihat ke belakang. Karena malam ini, cerita kita dimulai dari sebuah kejadian yang tak pernah diceritakan siapapun. Di sebuah desa yang cukup makmur di kaki gunung, hiduplah seorang pria bernama Haji Udin. Usianya telah menyentuh kepala 5, tapi semangatnya dalam berusaha masih seperti orang muda. Sejak muda, ia dikenal sebagai orang yang rajin berinvestasi tanah. Di mana orang lain melihat semak belukar, Haji Udin melihat peluang. Tanah-tanah kosong dibelinya diam-diam, dan bertahun-tahun kemudian, tanah itu menjadi emas saat pembangunan mulai merambat ke desa mereka. Namun, meskipun usaha dan kerja keras itu tidak bisa diabaikan, tetap saja nama Haji Sholeh yang lebih sering disebut warga sebagai panutan. Haji Sholeh, sebaya dengan Haji Udin, memiliki sifat yang bersahaja, jujur dan dermawan. Bedanya, Haji Sholeh bukan hanya kaya secara materi, tapi juga dihormati karena suka membantu warga. Ia membangun masjid, membagikan sembako tiap Jumat, dan tidak pernah memamerkan hartanya. Dan disitulah rasa iri itu mulai tumbuh. Haji Udin merasa bahwa semua yang ia lakukan seperti tak pernah cukup. Rumah besarnya dianggap terlalu mewah, sedangkan rumah sederhana Haji Sholeh dianggap penuh berkah. Mobil mewahnya hanya jadi bahan gunjingan, sementara mobil pick-up tua Haji Sholeh dipuji karena tidak sombong. Haji Udin geram dalam diam. Terlebih saat tanah-tanah miliknya mulai sulit terjual. Entah kenapa, pembeli lebih tertarik membeli dari Haji Sholeh, walaupun harganya sama atau bahkan lebih mahal. Setiap malam, Haji Udin duduk termenung di beranda rumahnya. Ia menatap lahan-lahan yang belum juga terjual, sambil menghitung utang-utang yang mulai menumpuk. Para investor mulai meragukannya. Beberapa proyek mandek di tengah jalan, dan para pekerja menagih gaji yang belum sempat ia bayar. Kenapa nasibku begini, padahal aku kerja keras? Kenapa dia yang terus dipuji? Gumam Haji Udin menggenggam gelas kopinya dengan erat. Sementara dari kejauhan, terdengar azan dari masjid yang dibangun oleh Haji Sholeh. Di dalam rumah, istrinya, Bu Hajah Sito, masih sibuk merapikan laporan keuangan. Meski usianya sudah lanjut, pikirannya masih tajam. Ia tahu suaminya sedang dalam tekanan. Ia pun sering melihat bagaimana wajah suaminya berubah setiap kali nama Haji Sholeh disebut warga. Suatu malam, saat pasar malam datang ke desa mereka, Haji Udin memutuskan untuk jalan-jalan sendirian. Di tengah hiruk-pikuk keramaian, ia merasa asing. Tidak ada lagi yang menyapanya ramah seperti dulu. Ia berjalan pelan, menyusuri lapak demi lapak, hingga tiba-tiba seorang pria tua berbaju lusuh menyapanya dari balik tenda kecil yang dipenuhi dupa dan boneka-boneka aneh. Sedang mencari keberuntungan, Haji. Suara si tua itu pelan, namun tajam. Buan Haji Udin mengernyit. Kenal saya? Orang tua itu tersenyum tipis. Semua orang kenal yang sedang dirundung iri. Kau ingin seperti Haji Sholeh, bukan? Perkataan itu menampar batin Haji Udin. Ia hendak pergi, tapi kakinya seolah terpaku, seolah suara itu menembus dinding pikirannya yang paling dalam. Ada jalan cepat untuk membalikkan segalanya, bisik si tua. Tapi bukan untuk orang berhati lemah. Haji Udin diam. Apa maksudmu? Gunung Kawi, tumbal 7 turunan, kekayaan besar, tapi harga yang harus dibayar sangat mahal. Haji Udin merasa darahnya berdesir. Hatinya berdebar kencang. Ia merasa ini gila. Tapi entah kenapa langkahnya malah mendekat. Ia ingin tahu lebih banyak. Mungkin karena putus asa. Mungkin karena haus pengakuan. Atau mungkin karena setan telah membuka celah. Orang tua itu memberi selembar kertas kusam berisi petunjuk. Sebelum menghilang di balik tirai dupa, ia berpesan, "Pikirkan matang-matang. Dunia akan datang padamu, tapi neraka pun ikut menuntut bagian." Malam itu Haji Udin pulang dengan wajah muram. Di dalam kamar,
Ia membuka lembar petunjuk itu sambil menatap istrinya yang tertidur lelah. Dalam hati, ia mulai bertanya, apakah semua ini benar-benar sepadan? Tapi ia tahu begitu lembar itu dibuka, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang, hanya bulan separuh yang menggantung murung di atas desa. Di dalam kamar besar rumah Haji Udin, selembar kertas lusuh terbuka di atas meja. Tulisan tangan yang miring dan samar-samar itu seperti hidup. Seolah tiap huruf menyusup ke dalam kepala, membisikkan dosa dan janji yang dibalut emas. Bu Hajah Sito terbangun dari tidurnya. Ia menoleh ke arah suaminya yang duduk kaku di depan meja. Masih belum tidur. Haji, tanyanya sambil menguap kecil. Haji Udin menoleh. Matanya merah seperti habis menangis atau tidak tidur sama sekali. Aku menemukan jalan, katanya pelan. Bu Hajah Sito bangkit dan duduk di samping suaminya. Ia melihat kertas di meja, membacanya. Perlahan, semakin jauh ia membaca, semakin wajahnya berubah. Alisnya mengerut, napasnya tersendat. Ini bukan jalan yang benar, Udin. Tapi ini satu-satunya cara. Jawab Haji Udin cepat. Suaranya bergetar. Tanah kita tidak laku. Proyek mandek. Semua orang mulai menjauh. Kita tak punya apa-apa lagi selain utang. Sedangkan dia, matanya memerah. Haji Sholeh makin dihormati, makin kaya, makin dipuja. Bu Hajah menatap suaminya lekat-lekat. Ia tahu, ini bukan hanya soal harta. Ini tentang harga diri, tentang haus pengakuan, tentang luka yang dipendam terlalu lama. Tapi, 7 turunan, Din. Itu artinya keluarga kita sendiri yang akan jadi tumbal. Haji Udin menunduk. Aku tahu. Henning mengisi kamar. Yang terdengar hanya detik jam dinding dan deru kipas angin tua yang mengayun lambat. Bu Hajah menutup mulutnya dengan tangan. Matanya mulai berkaca-kaca. Kita akan kehilangan anak-anak kita, cucu kita. Tapi kalau tidak, kita semua akan hancur pelan-pelan. Lebih menyakitkan, lebih memalukan, ujar Haji Udin, kini dengan suara dingin. Setidaknya, kita mati dalam kejayaan. Malam itu, setelah sholat yang penuh rasa bersalah, Bu Hajah Sito akhirnya menyerah. Ia menggenggam tangan suaminya, erat, seperti menandai ikatan yang lebih dari sekadar cinta, ikatan dalam kejahatan. Seminggu kemudian, mereka berangkat diam-diam menuju Gunung Kawi. Dengan alasan umrah kecil ke Jawa Timur, mereka pergi tanpa membawa siapapun. Di dalam hati mereka tahu mereka bukan hendak beribadah. Mereka hendak menjual jiwa. Gunung itu tidak tinggi, tapi hawa mistisnya terasa sejak kaki pertama menjejak. Pepohonan tinggi menjulang seperti gerbang neraka yang menyamar sebagai alam. Burung-burung diam, angin berhenti. Bahkan daun kering pun tak berani bergesekan. Seorang pria berjubah hitam telah menunggu di ujung jalur pendakian kecil. Tanpa banyak bicara, ia membawa mereka ke sebuah gua kecil yang tertutup semak. Di dalamnya gelap dan lembab, dindingnya berlumut. Ada bau amis yang tak bisa dijelaskan, seperti darah tua bercampur tanah basah. Di tengah gua berdiri sebuah altar, batu dengan wadah dupa menyala dan mangkuk tanah liat. Di balik altar, sebuah patung kayu hitam berdiri. Wajahnya tidak berbentuk, hanya lekuk kasar dengan mata yang berlubang kosong. Tapi dari lubang itu, terasa ada yang mengintip dan tersenyum. Pemimpin. Ritual membacakan mantra dalam bahasa kuno. Haji Udin dan Bu Hajah diminta berdiri telanjang kaki, menggenggam rambut mereka sendiri, dan menyebut nama-nama keluarga dalam satu garis keturunan hingga 7 generasi. Setiap nama disebut, api dupa bergoyang dan asapnya berubah warna. Hijau, merah, hitam. Kemudian, mereka diminta memotong jari kelingking kanan sebagai tanda ikrar darah. Haji Udin menggertakkan gigi saat darahnya menetes ke mangkuk. Bu Hajah menangis pelan, tapi ia tetap menoreh kulitnya. Setelah semua selesai, pemimpin ritual berbisik. Mulai besok,
pintu rejeki akan terbuka. Tapi ingat, satu persatu akan dipanggil. Kalian tak bisa mundur. Bahkan jika menyesal, semua sudah tercatat. Mereka pulang dengan badan lemas tapi hati dipenuhi harap. Dan benar saja, keesokan harinya, seorang pengusaha dari kota membeli 2 hektar tanah Haji Udin dengan harga 3 kali lipat dari harga pasar. Dalam seminggu, semua tanah yang dulu membusuk tanpa peminat kini laris manis. Rumah mereka dihampiri mobil-mobil mewah. Bank menawarkan pinjaman. Para tetangga mulai menyapa ramah kembali. Tapi kebahagiaan itu tidak murni. 3 bulan setelah ritual, Rizky, anak bungsu mereka, jatuh dari atap rumah saat memperbaiki antena. Padahal selama ini Rizky sangat hati-hati. Kepalanya terbentur keras dan ia meninggal di tempat. Bu Hajah menjerit sejadi-jadinya. Dunia mereka runtuh tapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka tahu tumbal pertama telah diambil. Dan masih ada 6 lagi. Sejak kematian Rizky, suasana rumah besar Haji Udin tidak pernah sama lagi. Di siang hari, rumah itu tampak seperti istana kebanggaan. Pilar-pilar marmer berkilau, mobil-mobil mewah berjejer di garasi. Tamu-tamu penting berdatangan membawa koper uang dan surat kontrak. Namun saat malam tiba, rumah itu berubah menjadi kuburan yang mewah. Dingin, sunyi, dan penuh bisikan yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Bu Hajah Sito tak lagi punya tawa. Tatapannya kosong, matanya sembab, tubuhnya kurus. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamar Rizky yang kini tak berpenghuni. Duduk di ujung ranjang sambil memeluk baju terakhir anak bungsunya. Bau sabun mandi Rizky masih terasa, tapi suara tawanya sudah tak akan pernah kembali. Haji Udin mencoba kuat, ia meyakinkan diri bahwa itu hanya kebetulan. Ya, hanya kecelakaan. Anak laki-lakinya memang sering naik atap, sudah takdir. Tapi jauh, di dalam hatinya ia tahu tidak ada yang kebetulan setelah perjanjian itu ditandatangani. Dan terbukti, tumbal kedua tak menunggu lama. 2 bulan setelah Rizky dikubur, Aulia, keponakan perempuan Haji Udin, ditemukan tewas tergantung di gudang. Rumah orang tuanya. Tidak ada catatan, tidak ada alasan. Ia gadis ceria, pintar, dan tidak pernah menunjukkan gejala depresi. Keluarga besar terkejut, sebagian mulai bertanya-tanya. Tapi Haji Udin hanya menunduk saat menerima telepon kabar duka itu. Ini baru permulaan. Bisik suara asing yang hanya ia dengar saat ia sedang sendiri di kamar mandi. Haji Udin terperanjat. Ia melihat ke cermin. Tidak ada siapa-siapa, tapi bayangannya sendiri terlihat tersenyum aneh, walau wajahnya sendiri tidak sedang tersenyum. Seiring hari berganti minggu, tanah-tanah Haji Udin terus mendatangkan kekayaan. Ia mulai membangun perumahan, membuka toko bangunan, bahkan mendirikan yayasan amal yang tujuannya untuk menutupi dosa. Tapi yang sebenarnya hanyalah upaya menyamarkan keanehan yang mulai tercium. Namun seperti pisau bermata 2, harta itu datang bersama darah. Tumbal ketiga, abangnya sendiri, Pak Taufik, yang terkena serangan jantung mendadak di tengah ladang. Padahal Pak Taufik selama ini dikenal sehat, kuat, jarang sakit. Bahkan beberapa hari sebelumnya masih terlihat tertawa lepas saat panen durian. Tumbal keempat, cucu pertamanya, bayi laki-laki dari anak sulungnya, meninggal saat tidur. Kata dokter, sindrom kematian mendadak. Tapi bagaimana mungkin 4 kematian dalam keluarga terjadi dalam waktu belum genap 1 tahun? Warga mulai berbisik. Keluarga Haji Udin seperti dikutuk, kata seorang tetangga. Tiap bulan ada saja yang mati. Di dalam rumah, Bu Hajah Sito semakin kehilangan akal. Ia mulai berbicara sendiri. Kadang malam-malam ia menjerit menyebut nama Rizky. Pernah suatu malam ia tidur di halaman, di bawah pohon mangga sambil menyanyikan lagu anak-anak. Matanya kosong, rambutnya kusut, bajunya basah oleh embun malam. Para pembantu takut, tapi tidak berani bicara. Mereka hanya saling melempar pandang dan diam-diam mengundurkan diri satu persatu. Suatu malam, setelah pemakaman cucunya, Haji Udin duduk sendirian di musala rumah. Ia menggenggam tasbih,
tapi lidahnya kaku. Setiap butir tasbih mengingatkannya pada satu nyawa yang hilang. Ia menatap sajadah kosong di depannya. Tiba-tiba, angin dingin menerpa wajahnya. Pintu musala terbuka sendiri, dan dari arah luar terdengar suara langkah kaki kecil. Lalu suara tawa anak kecil, mirip suara Rizky. Rizky, gumam Haji Udin berdiri, gemetar. Ia melangkah keluar. Di lorong panjang rumah, lampu berkedip-kedip. Bayangan kecil berlari di ujung lorong, menoleh sejenak dan tersenyum. Tapi bukan senyum anak manusia. Wajahnya pucat, matanya hitam legam, dan darah menetes dari dahinya. Haji Udin jatuh terduduk, tangannya gemetar saat mencoba istighfar. Tapi mulutnya terkunci. Ia tak bisa bersuara. Hanya air mata yang jatuh perlahan. Malam itu, ia kembali bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di depan altar di Gunung Kawi. Tapi kali ini, di sekelilingnya, berdiri 7 sosok, Rizky, Aulia, Pak Taufik, cucunya, dan 3 sosok lain yang belum ia kenali, tumbal yang akan datang. Mereka semua menatapnya dengan mata kosong. Lalu satu persatu mereka menunjuk ke arah dada Haji Udin. Darah mulai mengucur dari sana. Ia menjerit, "Bukan aku. Aku hanya ingin hidup lebih baik." Tapi suara mereka menjawab serempak, "Hidupmu dibeli dengan kematian kami." Haji Udin terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia mengeluh sakit di dada. Dadanya sesak. Tapi dia tahu ini belum akhir, tumbal kelima akan segera dipanggil. Dan dia belum tahu siapa lagi yang akan dikorbankan. Mungkin anak sulungnya, mungkin adiknya, atau dirinya sendiri. Rumah megah Haji Udin kini seperti panggung sandiwara duka. Dindingnya memang masih kokoh, lantainya masih mengkilap, dan mobil-mobil mewah tetap berjajar rapi di garasi. Tapi tak seorang pun bisa menyangkal, ada yang berubah. Ada aura kelam yang menyelimuti rumah itu. Sesuatu yang tak terlihat tapi selalu terasa. Pagi-pagi buta, Bu Hajah Sito berjalan mondar-mandir di taman kecil samping rumah. Rambutnya yang dulu selalu disanggul rapi, kini terurai acak-acakan. Tangannya menggenggam boneka kecil milik cucunya yang sudah meninggal. Ia tertawa pelan sambil berbicara sendiri, seolah sedang mengobrol dengan anak kecil yang tidak ada di sana. "Rizky, jangan lari-lari, nanti jatuh." Ya, nenek bikinkan susu ya, tunggu di ayunan." Seorang pembantu baru yang melihat itu segera menunduk pura-pura tidak tahu. Ia baru seminggu bekerja, tapi sudah mendengar banyak hal aneh dari sesama pegawai rumah itu. Ada yang bilang sering terdengar suara anak kecil bermain di malam hari. Ada pula yang melihat bayangan hitam melintas cepat di balik kaca jendela, padahal tidak ada siapapun di sana. Tapi tak ada yang lebih menderita daripada Haji Udin sendiri. Hari-hari, lelaki itu kini diisi oleh rasa was-was yang tiada henti. Setiap telepon yang berdering membuat jantungnya berdegup kencang. Setiap pesan dari keluarga besar membuatnya gemetar, takut mendengar kabar kematian berikutnya. Ia selalu mengurung diri di ruang kerja, duduk di balik meja besar dengan layar, monitor menyala, tapi tidak ada pekerjaan yang dikerjakan. Ia hanya menunggu. Menunggu giliran berikutnya yang akan diambil oleh kekuatan yang dulu ia sambut dengan tangan terbuka. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar langit seperti amarah. Dari langit, Haji Udin terbangun karena suara berbisik di telinganya. Suara perempuan, pelan, lembut tapi mengandung ancaman. "Udin, tinggal 2 lagi, lalu kau sendiri yang akan kami ambil." Ia sontak duduk tegak, matanya liar menatap ke sekeliling kamar. Tapi Bu Hajah Sito masih tertidur di pojok ruangan, meringkuk sambil memeluk guling dan tertawa kecil. Berbicara pada bayangan anak-anaknya. Nafas Haji Udin tersengal. Ia membuka laci dan mengeluarkan kitab suci. Tapi saat ia membuka halaman pertama, semua huruf di sana berubah. Bukan ayat suci, melainkan tulisan tak dikenal. Seperti aksara kuno, berwarna merah darah. Ia menjatuhkan kitab itu dan mundur ke dinding doa. Lalu, dari balik cermin, bayangannya sendiri bergerak lebih dulu, menatapnya sambil menyeringai.
Keesokan harinya Haji Udin nekat pergi ke pondok pesantren tempat anak sulungnya Fahmi tinggal. Ia khawatir Fahmi akan menjadi tumbal kelima. Ia ingin memperingatkannya, ingin memintanya pergi jauh, keluar negeri kalau perlu. Tapi saat tiba di sana, yang ia lihat malah membuat lututnya lemas. Fahmi duduk di bawah pohon besar, memandangi langit kosong. Tangannya gemetar, matanya bengkak dan tubuhnya lemah. "Ayah," katanya pelan, "tadi malam aku mimpi buruk. Rizky datang, wajahnya penuh darah. Dia duduk di kaki ranjangku dan bilang, 'Kak, sebentar lagi kamu di sini juga.'" Air mata Haji Udin langsung jatuh. Ia peluk anaknya erat-erat. Tapi dalam hati, ia tahu semua ini sudah terlambat. Perjanjian yang dulu dibuat tak bisa dibatalkan. Nama-nama tumbal sudah ditentukan. Bahkan jika mereka melarikan diri ke ujung dunia, ajal akan tetap menjemput. Dan malam itu pun datang. Fahmi sedang dalam perjalanan pulang dari masjid saat sebuah truk remblong menghantam motor yang ia kendarai. Tubuhnya terlempar belasan meter, dan nyawanya tak bisa diselamatkan. Ketika berita itu sampai ke telinga Haji Udin, ia hanya terduduk, tidak menangis, tidak menjerit. Ia hanya menatap kosong, seperti jiwanya telah diambil bersama anaknya. Bu Haja Sito tak mengerti lagi apa itu kematian. Ia hanya tertawa keras saat mendengar kabar duka. "Mainnya jangan jauh-jauh, Fahmi. Ayo pulang," katanya sambil menyisir rambut boneka. Tumbal kelima telah diambil. Tinggal 2. Rumor tentang kutukan keluarga Haji Udin mulai menyebar. Orang-orang yang dulu memujanya kini menjauh. Beberapa proyek batal karena rekan bisnisnya mulai takut. Di media sosial muncul gosip tentang keluarga pesugihan yang dikutuk turun-temurun. Tidak ada bukti, tapi semua percaya. Apalagi setelah 5 anggota keluarga meninggal secara tragis dalam waktu kurang dari 2 tahun. Haji Udin mencoba berkonsultasi ke ustaz, ke paranormal, bahkan ke dukun. Semua jawabannya sama. Kau sudah melewati batas. Tak ada jalan kembali. Ia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi ia tahu itu tidak akan menyelesaikan apapun. Justru bisa mempercepat pengambilan tumbal terakhir Bu Haja Sito, dan itu adalah sesuatu yang tidak sanggup ia lihat. Malam terakhir di bab ini, Haji Udin bermimpi lagi. Ia berdiri di tanah lapang, dengan 7 lubang kubur di sekelilingnya. 5 sudah terisi, 2 masih terbuka. Dari lubang ke-6, Bu Hajah muncul. Rambutnya putih semua, wajahnya senyum, tapi matanya hitam legam. Dari lubang ke-7, dirinya sendiri. Udin kata suara dari langit yang tak terlihat, "Kau ingin kaya dan kami memberikannya. Tapi kau membayarnya dengan darah. Sekarang waktunya lunas." Haji Udin menjerit. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Di sada, sudut ruangan Bu Hajah sedang duduk bersila, memandangi suaminya sambil tersenyum kosong. Di tangannya, boneka kecil milik cucu mereka digoyang-goyangkan. "Kita tinggal berdua, Din," katanya pelan. "Tinggal kita berdua, lalu selesai." Ya, dan Haji Udin tahu, akhirnya sudah dekat. Sejak kematian Fahmi, rumah Haji Udin benar-benar berubah menjadi sarang kematian. Tidak ada lagi doa yang terdengar dari dalamnya. Tidak ada lagi azan dari musala kecil di samping rumah. Yang ada hanyalah bisikan lirih yang menggema dari balik lorong, suara kursi yang bergerak sendiri, dan pintu yang terbuka tanpa disentuh. Para tetangga tak berani lagi mendekat, bahkan untuk sekadar menyapa. Anak-anak dilarang bermain di sekitar pagar rumah. Di mata mereka, rumah itu bukan rumah orang, gaya, itu rumah arwah. Dan di tengah semua itu, Haji Udin makin tenggelam dalam ketakutan. Ia sudah tak peduli pada bisnis, tanah, uang, atau proyek yang dulu ia banggakan. Semua aset yang ia kejar kini seperti kutukan yang melekat di lehernya. Para investor pergi satu persatu. Ia mulai menjual properti, bukan untuk keuntungan, tapi untuk mencari jawaban. Ia pergi ke gunung, ke pesantren, ke makam-makam kuno, bahkan ke dukun yang dulu menuntunnya ke jalur pesugihan.
tapi semuanya menolak membantunya. "Apa kau pikir ini seperti pinjam uang di bank, Din?" kata dukun itu dengan suara parau. "Ini bukan perjanjian yang bisa dibatalkan. Kau sudah menandatangani dengan darah keluargamu." Haji Udin sujud di kaki sang dukun, menangis seperti anak kecil, tapi hanya ditatap kosong. "Kau tinggal menunggu giliran," tambahnya. "Tumbal ke-6 sudah dekat, dan setelah itu kau sendiri." Bu Hajah Sito kini benar-benar kehilangan akal. Ia sering ditemukan mengendap ke kamar mandi, mencoret-coret dinding dengan darah ayam yang ia ambil dari dapur. Coretan-coretan itu, seperti simbol kuno, tak dikenal namun terasa berbahaya. Kadang-kadang ia berbicara dengan orang yang tak terlihat, bahkan tertawa geli seperti sedang diajak bercanda. Rizky bilang, "Nanti ayah nyusul. Ibu juga. Kita kumpul semua ya," katanya sambil menari kecil di halaman. Dan malam itu, tumbal ke-6 diambil. Adik perempuan Haji Udin, Yati, yang tinggal di kampung, ditemukan meninggal dengan kondisi tubuh seperti dipeluk sesuatu yang sangat besar. Tulang rusuknya remuk, matanya terbuka seperti habis melihat sesuatu yang mengerikan sebelum napas terakhirnya. Ketika kabar itu sampai, Haji Udin hanya duduk di teras, menatap langit. Satu lagi, tinggal satu lagi, dirinya sendiri. Beberapa malam setelah pemakaman Yati, Haji Udin bermimpi ia sedang berada di Gunung Kawi. Tempat perjanjian itu dulu ia buat, tapi kali ini berbeda. Tidak ada altar, tidak ada dupa, tidak ada suara janji kekayaan. Yang ada hanya kegelapan dan suara langkah kaki ratusan. Mungkin ribuan arwah yang datang perlahan dari segala arah. Dan di tengah mereka berdiri Bu Hajah Sito, tersenyum lebar memegang kepala boneka yang terbakar. "Kau janji kita kaya, dan kita kaya," katanya dengan nada pelan namun tajam. "Tapi sekarang waktunya membayar." Suara arwah bersatu, menggema dalam mimpi Haji Udin seperti doa. Yang diselewengkan, "Kau yang memulai, kau yang menutup." Setelah terbangun, Haji Udin memutuskan satu hal. Ia harus kembali ke Gunung Kawi. Bukan untuk meminta tolong, tapi untuk mencoba menutup perjanjian itu. Ia tahu ini mungkin gila, mungkin sia-sia. Tapi ia tidak mau mati begitu saja. Ia ingin melawan. Ia pergi diam-diam meninggalkan Bu Hajah Sito yang sudah seperti orang kesurupan total. Di mobil ia membawa sesajen, kitab suci, dan secarik kertas perjanjian darah yang dulu ia tanda tangani. Kertas itu kini menghitam, seolah-olah dibakar dari dalam. Nama-nama korban, Rizky, Aulia, Pak Taufik, cucu Fahmi, Yati, semua muncul di pojok kertas. Dan di bagian bawah namanya sendiri. Udin dengan garis merah berkedip-kedip seperti nyawa yang tinggal menghitung hari. Perjalanan ke Gunung Kawi terasa panjang dan menakutkan. Di sepanjang jalan, radio mobilnya menyala sendiri, memutar suara-suara, tangisan dan tawa anak kecil. Suhu dalam kabin mobil menurun drastis, dan tepat pukul 3 pagi, ia tiba di bawah pohon besar tempat dulu ia menyelesaikan ritual. Ia bersimpuh, meletakkan sesajen, dan mulai membaca doa yang ia hafal sejak kecil. Tapi udara berubah dingin, api lilin padam sendiri. Dan dari balik kabut muncul sesosok makhluk tinggi besar dengan wajah seperti topeng kayu tua. Matanya kosong dan tubuhnya dililit rambut manusia. Makhluk itu mendekat. "Kau ingin membatalkan?" Suaranya terdengar dari segala arah. "Ya, aku salah. Ambil aku sekarang, tapi bebaskan mereka. Semua keluarga aku. Cukup aku saja." Haji Udin berteriak, menangis sambil sujud. Makhluk itu tertawa. Tawa yang panjang dan menyakitkan. "Bukan begitu cara kerja neraka, Udin. Mereka adalah harga yang telah dibayar. Tapi kau masih bisa memilih." "Memilih apa?" "Memilih mati sebagai tumbal atau hidup sebagai penjaga gerbang." "Penjaga?" "Menjaga perjanjianmu, menggantikan tempatku, menunggu orang-orang tamak seperti dirimu." Haji Udin menjerit mencoba kabur, tapi kakinya tak bisa bergerak, tanah mengikatnya.
Tangan makhluk itu menyentuh dadanya, dan ia melihat semua dosa, semua darah, semua wajah yang ia korbankan. Dan di saat terakhir ia menatap langit dan berkata, "Ya Allah, ampuni aku." Lalu segalanya menjadi gelap. Esok paginya, seorang peziarah Gunung Kawi menemukan sesajen dan baju compang-camping di bawah pohon besar. Tapi tidak ada jejak Haji Udin, hilang seolah ditelan bumi. Sementara di rumah megah itu, Bu Hajah Sito benar-benar hilang akal. Ia dititipkan ke rumah sakit jiwa, berbicara sendiri setiap hari, menyebut nama-nama anak dan cucunya, dan tertawa seperti boneka rusak. Udin pulang nanti, dia jaga gerbang, nanti dia jemput aku juga. Dan sejak saat itu, tidak ada yang berani lagi bicara tentang Haji Udin, kecuali mereka yang datang ke Gunung Kawi malam hari dan mendengar suara lelaki tua menangis dari balik pohon tua. Tahun berganti, rumah besar Haji Udin kini telah ditinggalkan. Dindingnya mengelupas, atapnya bocor, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar. Tidak ada satupun yang berani menyentuh rumah itu, meski letaknya strategis dan nilainya miliaran. Bahkan calo tanah paling nekat sekalipun memilih memutar arah jika harus melewati gang menuju rumah itu. Mereka bilang, setiap malam Jumat terdengar suara perempuan menangis dari dalam. Kadang suara anak-anak berlarian, tertawa, lalu menjerit keras. Listrik sering padam jika seseorang berdiri terlalu lama di gerbang rumah. Beberapa kali, tukang ojek online diminta mengantar makanan ke alamat itu oleh akun anonim. Tapi saat sampai, tak ada seorang pun yang menyambut. Dan yang paling menyeramkan, mereka selalu melihat sepasang mata dari jendela lantai 2, mengintip dalam diam. Tak butuh waktu lama sebelum rumah itu masuk daftar hitam para maklar, disebut sebagai rumah tumbal 7 turunan. Namun cerita ini belum berakhir. 15 tahun kemudian, datanglah seorang pria muda bernama Rehan, anak dari saudara jauh Haji Udin. Ia seorang arsitek ambisius yang baru kembali dari luar negeri. Setelah mendengar kisah warisan rumah tua yang belum disentuh, ia tertarik untuk merenovasinya menjadi homestay bernuansa vintage. Menurutnya, semua kisah horor itu hanya dongeng warung kopi. Ia tak percaya pesugihan, tak percaya kutukan. Baginya, semua bisa dijelaskan secara logika. Rehan muda, penuh cita-cita dan mimpi besar. Ia datangi rumah itu bersama pacarnya, Maya, seorang influencer, yang melihat tempat itu sebagai spot konten yang eksotik dan penuh misteri. Hantu-hantuan itu cuma cocok buat penonton TikTok, ucap Maya, tertawa sambil mengarahkan kamera ke jendela pecah. Tapi Rehan merasa aneh sejak pertama membuka pintu rumah itu. Begitu kunci tua itu diputar, ada udara dingin menyeruak keluar, seolah rumah itu bernapas. Suasana mendadak hening. Bahkan burung-burung yang tadinya berkicau di luar mendadak diam. Lampu sorot mobil mereka tiba-tiba mati. Maya masih bercanda, tapi Rehan terpaku. Dia merasa seolah ada yang memperhatikannya dari dalam rumah. Malam pertama mereka menginap di rumah itu, Maya merekam vlog perdananya. "Gengs, ini rumah kakek buyut Rehan. Katanya sih dulu tempat pesugihan. Hehe. Tapi sekarang mau kita ubah jadi tempat healing." Tiba-tiba suara tertawa anak kecil masuk ke rekamannya. Maya berhenti tertawa. Rehan yang sedang membenahi kamar depan langsung menoleh. "Maya, itu suara siapa? Aku pikir kamu yang pasang efek suara." Tidak ada yang tertawa setelah itu. Malam-malam selanjutnya mulai berubah jadi mimpi buruk. Rehan mulai bermimpi didatangi sosok lelaki tua berjubah hitam yang terus mengulang kalimat yang sama. "Kau adalah darah yang tersisa. Janji belum lunas." Ia mendengar suara-suara di malam hari. Ketika berjalan di lorong selalu terasa ada yang mengikutinya. Dan yang paling membuatnya gemetar, ia menemukan kertas perjanjian lama di balik dinding retak ruang bawah tanah. Kertas itu masih utuh, bertuliskan nama-nama korban,
dan garis kosong di bawahnya, tempat untuk nama berikutnya. Rehan mulai menyelidiki ia ke desa asal Haji Udin, menemui orang-orang tua yang masih hidup. Tapi begitu ia menyebut nama itu, semua langsung diam. Ada yang menutup pintu, ada yang meludah ke tanah. Hanya satu nenek tua yang bersedia bicara. "Kau masih keturunan Haji Udin?" tanya nenek itu dengan suara serak. Rehan mengangguk. "Pulang, tinggalkan rumah itu, kutukan itu belum selesai. 7 turunan belum genap," Rehan gemetar. "Tapi dia sudah meninggalkan, sudah lama." Nenek itu menatapnya tajam. Mayatnya tidak pernah ditemukan. Arwahnya tidak tenang. Dan perjanjiannya masih aktif selama garis darahnya masih hidup. Saat kembali ke rumah, Rehan menemukan Maya menangis di kamar mandi. Matanya merah, tubuhnya gemetar. Ada anak kecil di kamar. Dia berdarah. Dia bilang, "Aku nggak boleh tinggal di sini." Dia bilang kamu akan menggantikannya. Rehan tahu mereka tidak aman lagi. Malam itu mereka berkemas. Tapi saat mesin mobil dinyalakan, ban mobil pecah secara bersamaan. Telepon mati, sinyal hilang. Gerbang besi yang biasanya terbuka, kini terkunci rapat meski tak pernah punya kunci. Dan dari jendela lantai atas, Rehan melihatnya. Haji Udin berdiri diam, mengenakan baju koko putih yang sudah menghitam, mata kosong, kulitnya pecah seperti tanah kering, tapi bibirnya tersenyum. "Satu lagi, tinggal satu dan aku bebas." Rehan dan Maya tidak pernah terlihat lagi setelah malam itu. Beberapa minggu kemudian, warga menemukan rumah itu terbuka lebar, kosong, tapi bersih seolah baru ditinggal pergi pagi-pagi. Namun anehnya, nama baru muncul di batu nisan tua di halaman belakang rumah. Rehan bin Hasan, generasi ke-7 pelunasan terakhir. Dan sejak saat itu tidak ada lagi suara-suara. Rumah itu sunyi, tidak ada tawa, tidak ada jeritan, tidak ada tangisan. Karena kutukan 7 turunan telah lunas. Tapi di Gunung Kawi orang-orang berkata, di bawah pohon tua, ada seorang lelaki muda baru yang kini duduk diam, menjaga perjanjian, menunggu orang tamak berikutnya. Malam di Gunung Kawi selalu berbeda. Kabutnya pekat meski langit terang. Udaranya dingin menusuk tulang meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Di tempat inilah rahasia terdalam dari kisah pesugihan Haji Udin tertanam. Tapi tak banyak yang tahu bahwa di balik pohon besar tempat perjanjian itu terjadi, ada sesuatu yang lebih tua dari sekadar makhluk gaib. Suatu malam, seorang pertapa tua yang dikenal sebagai Mbah Suro, yang sudah tinggal di lereng gunung sejak puluhan tahun, duduk menyalakan dupa di depan altar batu kecil. Wajahnya keriput, matanya buram, tapi pikirannya masih tajam. Ia bicara sendiri, atau begitulah orang-orang kira. Tapi malam itu berbeda. Ia tak sendiri, ia sedang bicara dengan penjaga. "Kenapa kau terima dia?" tanya Mbah Suro sambil mengibaskan asap dupa ke arah pohon tua. "Karena dia keturunan terakhir. Darah itu lengkap," jawab suara berat dari balik kegelapan. Dari antara kabut muncul siluet makhluk tinggi besar. Matanya kosong, suaranya seolah keluar dari perut bumi. Wujud penjaga ini bukan makhluk biasa. Tubuhnya diselimuti rambut manusia, mulutnya dijahit dari serpihan emas, dan di dadanya tergantung ratusan kalung yang masing-masing berisi nama-nama para penumbal dan korban. Namanya tak pernah disebut, hanya dikenal sebagai sang penagih janji. "Rehan masih muda, dia tak tahu apa-apa," ucap Mbah Suro lirih. Penjaga mendekat, menatap sang pertapa dengan mata tanpa cahaya. Tak ada yang benar-benar tak tahu. Mereka hanya menutup telinga. Dan waktu menutup mata, aku datang. Asal-usul penjaga dimulai ratusan tahun lalu, saat zaman kerajaan masih berjaya. Konon, seorang resi sakti bernama Resi Guna melakukan semedi selama 7 tahun 7 bulan untuk memperoleh ilmu penakluk kematian. Tapi di tengah semedinya, godaan dunia menggoyahkannya. Ia ingin kekayaan, pengaruh, dan kuasa, bukan lagi pencerahan. Ia pun membuat perjanjian dengan makhluk alam bawah yang disebut sebagai roh tertambat.
entitas yang hidup dari keserakahan manusia. Dalam perjanjian itu, Resi guna menjadi manusia, abadi dengan satu syarat. Ia harus menagih perjanjian dari orang-orang tamak yang datang memohon kekayaan. Ia tidak bisa mati, namun juga tidak bisa kembali menjadi manusia. Maka ia menjadi penjaga perjanjian, makhluk yang bertugas memastikan bahwa siapapun yang melakukan pesugihan dengan tumbal darah harus melunasi. Jika tidak, ia sendiri yang akan menagih. Setiap kali seseorang menyebut niat pesugihan di bawah pohon tua Gunung Kawi, roh penjaga akan mendengarnya. Ia muncul tidak dalam wujud mengerikan, melainkan seringkali sebagai bayangan atau suara lirih yang memikat. Ia tidak memaksa, ia hanya menawarkan. Kau ingin kaya? Gampang. Tukar dengan yang kau cinta. 7, hanya 7. Mereka yang menerima diberi perjanjian darah. Awalnya semua tampak berjalan baik. Usaha naik, proyek lancar, rezeki mengalir deras. Tapi satu persatu, mereka yang memiliki hubungan darah mulai meninggal secara misterius. Seolah ditarik oleh kekuatan yang tidak bisa dilawan. Dan penjaga akan datang saat giliran terakhir tiba. Kisah Haji Udin hanyalah satu dari ratusan. Tapi berbeda karena ia menolak di akhir. Ia mencoba membatalkan perjanjian setelah separuh keluarganya hilang. Dan itu membuat amarah penjaga meledak. Tidak ada yang bisa keluar. Kau masuk, kau bayar. Namun saat Rehan, darah keturunan terakhir, tanpa sadar kembali ke rumah itu, penjaga merasa perjanjian bisa dilunasi secara utuh. Dan dengan lunasnya 7 tumbal, maka 1 kalung akan lepas dari dadanya. Beban yang selama ini menahannya sedikit demi sedikit terangkat. Mbah Suro menunduk. Kalau begitu, sampai kapan kau akan terus menagih guna? Penjaga mengangkat wajahnya yang penuh bekas luka dan paku. Sampai dunia kehabisan orang tamak. Beberapa waktu kemudian seorang peziarah dari Jakarta datang ke Gunung Kawi. Ia muda, tajir, dan ambisius. Ia bertanya pada Mbah Suro tentang pesugihan yang katanya legendaris itu. Pilia tak takut cerita mistis. Katanya semua hanya mitos untuk menakut-nakuti orang gagal. Ia tertawa sambil berkata, kalau harus tumbal 7, asal bukan saya, mah, saya gas. Mbah Suro hanya memandangnya datar. Lalu berkata pelan, pohon tua itu masih ada di atas, kalau berani silakan. Tapi ingat, kalau sudah menyebut nama, dia akan datang. Peziarah itu naik penuh percaya diri, dan malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Di balik pepohonan penjaga tersenyum. Perjanjian baru telah dimulai. Malam itu hujan turun perlahan, seolah langit sedang menangis. Di langit Gunung Kawi tidak ada bintang, hanya kabut yang menggulung, menyelimuti hutan dan tanah basah yang pernah menjadi tempat perjanjian darah. Di balik keheningan itu, ada suara-suara yang tak terdengar oleh manusia, suara mereka yang sudah pergi, tapi belum benar-benar pergi. Mereka disebut roh-roh tertahan. Korban dari kesepakatan yang tak pernah mereka buat. Tumbal dari cinta yang dikhianati. Keluarga dari orang yang terlalu mencintai dunia. Salah satunya bernama Aini, anak perempuan Haji Udin yang masih berumur 12 tahun ketika nyawanya direnggut. Ia adalah tumbal pertama dari pesugihan itu. Tak ada yang tahu, tak ada yang melihat kematiannya secara langsung. Ia hanya demam tinggi, lalu koma, lalu mati tanpa jejak medis. Tapi jiwanya tidak tenang. Ia tidak ke surga, tidak pula ke neraka. Ia terjebak di antara. Di tempat sunyi, gelap, tanpa waktu, tanpa hari. Setiap malam, Jumat, ia berdiri di jendela kamar lama. Menatap jalan setapak yang dulu sering ia lewati sambil membawa bekal sekolah. Tapi kini ia hanya bisa mengulang seperti kaset rusak yang tak pernah selesai. Kadang ia menangis, kadang ia tertawa kecil. Tapi bukan tawa bahagia. Itu adalah tawa roh yang tidak tahu kenapa harus mati. Di sisi lain rumah itu, ada Heri, keponakan Haji Udin yang dulunya rajin membantu di kebun. Ia adalah anak yatim piatu yang dianggap seperti anak sendiri. Tapi saat bisnis Haji Udin mulai goyah, Heri adalah tumbal kedua. Ia tidak sadar saat itu.
Ia hanya mimpi aneh beberapa malam. Mimpi didatangi lelaki berjubah hitam yang berkata, "Maaf, kau bukan siapa-siapa, tapi kau cukup dekat untuk dikorbankan." Saat pagi datang, tubuh Harry ditemukan menggantung di gudang dengan tali rafia yang tak pernah ada sebelumnya. Polisi menyimpulkan bunuh diri, tapi yang tahu kebenarannya adalah Harry sendiri, dan ia terus berbisik pada dinding rumah. "Aku tidak gantung diri, aku digantung. Tolong, jangan biarkan ada yang lain." Ada juga roh Bu Lastri, adik dari Bu Hajah Sito, istri Haji Udin. Ia adalah korban keempat. Lastri tahu sesuatu yang tak seharusnya ia tahu. Suatu malam ia mendengar percakapan rahasia antara Haji Udin dan istrinya tentang tumbal yang kurang satu. Ia marah, mengancam akan melapor ke ustaz kampung. Tapi sebelum pagi tiba, ia sudah hilang dari rumah. Orang-orang menemukannya di dasar sumur tua yang sudah puluhan tahun kering. Anehnya, saat ia ditemukan, sumur itu kembali terisi air penuh. Bukan air bening, tapi merah gelap seperti darah beku. Lastri tidak bisa bicara lagi, tapi rohnya sering berbisik lewat hembusan angin. Ia berkata, "Aku dengar semuanya, aku tahu semuanya, tapi siapapun yang tahu akan dibungkam." Mereka, Aini, Harry, Lastri, dan 4 lainnya terjebak di dimensi tak kasat mata yang disebut lorong tumbal. Tempat itu tak punya dinding, tak punya langit, hanya bayangan rumah tua yang terus berubah bentuk. Kadang menjadi kamar masa kecil, kadang menjadi ruang pemakaman, kadang menjadi ruang kosong tanpa suara. Setiap roh di sana hanya mengulang kenangan terakhir sebelum mereka dicabut paksa dari dunia. Yang paling menyakitkan bagi mereka bukan kematian, tapi pengkhianatan dari orang yang mereka percaya. Bapak sendiri yang menulis namaku. Bisik, "Aini, Om yang nyuruh aku ke gudang malam itu," gumam Harry. Saudaraku sendiri bersekongkol, rinti Lastri. Mereka tidak ingin membalas, tapi mereka ingin dihadirkan kembali, dikenali, didengar. Mereka ingin seseorang tahu bahwa mereka tidak mati karena takdir. Mereka mati karena keserakahan manusia. Saat Rehan masuk ke rumah itu di masa kini, roh-roh itu sebenarnya mencoba memperingatkan. Jeritan di malam hari, suara langkah kaki, bayangan yang lewat, itu bukan menakut-nakuti, itu peringatan. Tapi seperti kebanyakan manusia, Rehan mengira itu hanya gangguan. Dan saat ia menjadi korban terakhir, roh-roh itu menangis. Bukan karena puas, tapi karena satu-satunya harapan mereka untuk dibebaskan ikut terjerat. Malam itu, untuk pertama kalinya, Aini berbicara kepada penjaga. "Kenapa kami harus tetap di Nin?" tanyanya dengan suara kecil. Penjaga berdiri diam, suaranya berat dan dalam menjawab, "Karena darah kalian mengunci tempat ini, hanya manusia yang bisa membebaskan manusia." Aini menatap lorong kosong di hadapannya. "Kalau begitu, aku akan menunggu sampai ada yang berani mendengarkan." Dan di luar sana, di dunia nyata, seorang pemuda sedang membuka catatan lama tentang keluarga Haji Udin. Ia adalah penulis lepas yang tak sengaja menemukan arsip berita tentang hilangnya Rehan dan misteri rumah tua. Ia belum tahu apa yang akan ia temukan, tapi Aini dan roh-roh lainnya kini menanti. Mungkin inilah kesempatan terakhir mereka untuk membebaskan diri. Karena kutukan 7 turunan boleh lunas, tapi jeritan mereka yang tak bersalah belum pernah benar-benar dipadamkan. Rumah besar di ujung desa Ngijo itu sudah lama kosong. Catnya mengelupas, jendelanya pecah, halaman depannya penuh ilalang liar yang menjulang lebih tinggi dari lutut orang dewasa. Orang-orang desa menyebutnya rumah kutukan. Setiap anak dilarang mendekat. Tapi ada satu hal yang tidak pernah mati dari rumah itu, rasa penasaran. Pemuda itu bernama Galang. Ia bukan siapa-siapa, hanya penulis muda yang gemar menelusuri kisah-kisah misteri dari sudut-sudut Indonesia yang terlupakan. Ia tiba di desa itu bukan karena kebetulan,
tapi karena berita tua yang ia temukan di perpustakaan kota. Artikel pendek berjudul 7 kematian aneh dalam keluarga Haji Udin. Di dalamnya disebutkan nama-nama, termasuk satu yang belum pernah ditemukan jasadnya. Rehan. Galang menyewa rumah warga, membawa kamera, alat perekam suara, dan segenggam keberanian yang setengah-setengah. Ia tahu cerita tentang pesugihan, tumbal 7 turunan, penjaga perjanjian, dan lorong arwah yang tertahan. Tapi ia menganggap semua itu hanya mitos yang dilebih-lebihkan sampai ia membuka pintu rumah itu. Hari pertama, Galang masuk ke dalam rumah peninggalan Haji Udin. Debu tebal menyelimuti setiap sudut. Ada bau kemenyan basi yang seolah menempel di tembok. Di ruang tengah, ia menemukan lukisan keluarga Haji Udin. Tapi semua wajahnya dicoret dengan tinta merah. Hanya satu wajah yang tidak, seorang anak perempuan kecil, Aini. Malamnya Galang memutar perekam suara yang ia letakkan di kamar atas. Awalnya hanya suara jangkrik. Tapi tepat pukul 2.13 dini hari, muncul suara perempuan kecil. Aku bukan mimpi, aku korban. Lalu sunyi. Disusul bisikan lain. Tolong dengarkan. Galang merinding. Tapi ia tahu ia sudah terlalu dalam untuk mundur. Hari kedua, ia mendatangi Mbah Suro, pertapa tua yang hidup di lereng Gunung Kawi. Awalnya, Mbah Suro enggan bicara. Tapi saat Galang menunjukkan rekaman suara itu, wajah Mbah Suro berubah. Mata tuanya menatap jauh, seolah melihat bayangan masa lalu yang tak bisa dihapus. Kau yang mereka tunggu, nak, katanya. Apa maksudnya? Mereka tidak butuh penjelasan. Mereka butuh pengakuan. Kau harus buka perjanjiannya, biar bisa ditutup selamanya. Mbah Suro memberikan Galang sebilah kunci kuningan tua dan secarik kertas usang bertuliskan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Di belakang kertas itu ada gambar sebuah peti kayu yang konon terkubur di bawah altar belakang rumah Haji Udin Tamalam. Ketika Galang menggali halaman belakang rumah itu, tak lama sekopnya membentur benda keras. Sebuah peti kayu berlumur tanah dan bau anyir. Ia membukanya dengan gemetar. Di dalamnya ada 7 boneka jerami, masing-masing ditancapkan paku di kepala, dada, dan perut. Di setiap boneka terikat nama korban. Aini Heri Lastri Andi Fadilah Seno Rehandan. Di bawah boneka-boneka itu ada surat perjanjian darah bertanda tangan Haji Udin dan cap ibu jarinya, lengkap dengan tanggal dan jam ia bersumpah. Dengan, ini aku serahkan 7 darah keturunanku, demi harta yang abadi. Kutuk aku jika ingkar, ambil nyawaku jika ragu. Mata Galang berkaca-kaca. Ia tak percaya seseorang bisa menulis ini dengan sadar. Di saat yang sama, udara berubah. Angin berhenti, suara jangkrik lenyap. Lorong gelap muncul di belakang rumah. Tanpa sadar, Galang melangkah masuk ke dalamnya. Lorong itu bukan ruang biasa. Di dalamnya, waktu berhenti. Ia melihat bayangan Aini duduk memeluk lutut, Heri berdiri sambil memegang tali, Lastri menangis di sudut, dan Rehan menatap kosong ke arah Galang. Kau bukan darah kami, tapi kau mendengarkan. Tiba-tiba, langit lorong terbuka dan penjaga perjanjian muncul. Tubuhnya seperti patung yang retak-retak, dan setiap retakan mengalirkan darah hitam. Kau bukan bagian dari perjanjian. Kenapa ikut campur? Galang menggenggam kunci dan kertas mantra. Suaranya gemetar tapi lantang. Karena kalian melanggar takdir, karena mereka tak layak disiksa karena keserakahan satu orang. Hari ini, aku batalkan semuanya. Ia membacakan mantra itu dengan keras. Petir menyambar, rumah bergetar. Jeritan terdengar dari segala arah. Boneka-boneka di dalam peti mulai terbakar satu persatu. Penjaga mengaum marah, tubuhnya meledak menjadi bayangan hitam, lalu hilang. Lorong itu runtuh, dan satu persatu, roh-roh yang tertahan menghilang dengan damai. Aini tersenyum terakhir kalinya. Terima kasih, lalu lenyap bersama cahaya. Pagi itu,
Rumah Haji Udin terbakar tanpa sebab. Api menjilat langit, tapi anehnya tidak menyebar ke rumah lain. Saat warga berbondong-bondong datang, tidak ada satupun jasad ditemukan. Hanya peti kayu terbakar dan selembar foto keluarga yang utuh kembali. Semua wajah lengkap, tak ada coretan. Galang duduk di pinggir jalan, lelah tapi lega. Ia tahu, ini bukan kisah misteri biasa. Ini adalah dosa yang harus ditebus, meski bukan oleh pelakunya. Beberapa minggu kemudian Galang menulis artikel berjudul Pesugihan 7 Turunan, Penyesalan yang Datang Terlambat. Artikel itu viral, tapi ia tidak peduli soal views. Yang penting bagi Galang adalah satu hal. Kadang, bukan orang yang salah yang memperbaiki semuanya, tapi orang yang cukup peduli untuk tidak diam. Dan dari balik Gunung Kawi yang tenang, suara Aini tertawa pelan, lalu senyap untuk selamanya. Tamat.